Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Teknik Kimia Universitas Internasional Indonesia akan mempresentasikan hasil skripsi kami yang berjudul Optimasi Produksi Biodiesel dari Mikroalga Botrytis brownie menggunakan metode Substran, Chocolate Extraction and Esterification. Dengan dosen pembimbing kami, Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI, dan Bapak Irfan Adicholili SDP MP. Dengan saya sendiri, Muhammad Hafid Haryanto, dan juga rekan saya, Eko Wahyudi. Oke, pada open kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah dasar teori, yang ketiga adalah penelitian terdahulu, yang keempat adalah metodologi, dan yang kelima adalah hasil dan pembahasan, yang keenam adalah kesimpulan. Energi fosil merupakan energi yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Nah, menurut data yang dirilis oleh United States Energy dan juga Administrasi bahwa peningkatan produksi minyak di Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini tidak sebanding dengan konsumsi minyak yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga tidak dipungkiri bahwa impor minyak dan juga eksploitasi minyak bumi di Indonesia akan semakin gencar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak yang ada di Indonesia. Nah, jika kondisi ini tetap dipertahankan, maka Indonesia tinggal menunggu waktu yang namanya krisis energi. Nah, salah satu alternatif ataupun solusinya adalah yang berpotensi bisa dimanfaatkan di Indonesia adalah pemanfaatan bioenergi. Nah, di sini kami melakukan penelitian, yaitu penelitian pembuatan biodiesel dari mikroalga Botrytis brownie untuk dijadikan sebagai energi baru dan juga terbarukan. Selanjutnya adalah Indonesia merupakan negara maritim, yang artinya negara dengan luas kepulauan dan juga perairan yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan pada tahun 2019, bahwa luas perairan di Indonesia itu mencapai 6,2 juta kilometer persegi. Nah, hal ini merupakan satu pertumbuhan mikroalga Botrytis brownie. Nah, di sini kenapa kami melakukan penelitian mengenai mikroalga Botrytis brownie untuk dijadikan biodiesel, dikarenakan spesies Botrytis brownie ini memiliki kandungan minyak yang lebih banyak dibandingkan mikroalga yang lain. Nah, di sini kami juga melakukan pembuatan biodiesel dari mikroalga brownie atau mikroalga dikarenakan emisi gas CO2 yang dihasilkan dari biodiesel mikroalga brownie ini memiliki emisi gas CO2 lebih rendah dibandingkan energi fosil. Lalu berdasarkan data tersebut, kami telah mempelajari tentang penelitian terdahulu yang mana telah diteliti dari dua judul. Yang pertama adalah kultivasi dan ekstraksi minyak dari mikroalga Botrytis brownie dan Nanochloropsis sp. Dan yang ketiga adalah analisis mikroalga sebagai bahan baku biodiesel, Cavaticus alvarezi. Dan selanjutnya pada ruang lingkup penelitian ini yang pertama adalah bahan baku utama yang digunakan dalam produksi biodiesel adalah mikroalga Botrytis brownie. Yang kedua, kemurnian biodiesel ini diuji menggunakan analisa SFK dan GCMS. Dan yang ketiga adalah alkohol yang digunakan adalah metanol dengan katalis KOH. Dan yang keempat, pH mikroalga dalam pertumbuhan biodiesel adalah pH asam. Pada metodologi kali ini kita menggunakan alat dan bahan, yang mana alat dan bahan tersebut bisa dibaca pada presentasi kali ini. Dan selanjutnya adalah variabel penelitian, yang mana kita menggunakan dua variabel penelitian. Variabel tetap menggunakan mikroalga Botrytis dari hasil budidaya dan juga pelarut aneksa sebanyak 95%. Dan variabel bebasnya adalah rasio mol minyak banding metanol sebanyak 1:20, 1:24, 1:28. Dan juga perbedaan pH pada biomasa, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, pada metodologi percobaan kali ini, yang pertama adalah pre-treatment biomasa Botrytis brownie, yang kedua adalah ekstraksi mikroalga menjadi minyak nabati, yang ketiga adalah transesterifikasi minyak nabati menjadi methyl ester, yang keempat adalah analisa data berupa kadar FMA, fatty acid, dan juga GCMS. Nah, hal yang dilakukan pertama kali adalah memperhatikan bahan baku dan proses ekstraksi. Pada kali ini, mikroalga yang telah dijadikan biomasa akan disubstitusi untuk mendapatkan minyak dari mikroalga tersebut.
dan minyak dari mikroalga tersebut akan didestilasi sehingga menjadikan minyak mikroalga murni. Nah, selanjutnya adalah ketahapan uji FFA awal, yang mana dari minyak mikroalga murni tersebut diambil 2 gram dan ditambahkan 50 ml metanol 99%, ditambahkan indikator PP dan dihomogenkan lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 normal sehingga warnanya menjadi orange kemerahan, lalu dihitung kadar FFA-nya. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan esterifikasi, yang mana minyak tersebut diambil 10 gram dan ditambahkan metanol 99% dan HCl 99% sebanyak 20% metanol dan 1% HCl, yang mana akan diteruskan ke dalam labu esra untuk ditras esterifikasi sehingga mendapatkan hasil minyak mikroalga. Lalu yang tahapan keempat adalah tahapan trans esterifikasi, yang mana minyak mikroalga tersebut ditambahkan metanol dan juga katalis basa yaitu KOH dan dimasukkan ke dalam labu esra untuk direaksikan. Lalu setelah reaksi tersebut akan menghasilkan 3 fase dan dipisah menggunakan seorang pemisah, yang mana metil ester di sini menjadi produk utama dan gliserol menjadi produk sampingan. Nah, pada analisa kali ini yang pertama adalah uji FFA, yaitu uji free fatty acid yang berfungsi untuk mengetahui kandungan asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak. Dan yang kedua adalah uji GCMS, yaitu gas kromatografi mass spectrophotometry yang berfungsi untuk mengetahui senyawa secara kuantitatif yang terkandung di dalam sampel biodiesel. Selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Yang pertama adalah kultivasi. Nah, pada kultivasi ini terdapat 2 klaster hasil kultivasi. Yang pertama adalah kultivasi terhadap pengaruh pencahayaan, meliputi kultivasi dengan metode lampu dan juga kultivasi dengan metode semi outdoor. Kemudian kultivasi yang dilakukan adalah kultivasi dengan pengaruh aerasi, dengan meliputi kultivasi dengan aerasi udara sekitar dan juga kultivasi dengan aerasi CO2. Nah, di sini yang pertama adalah kultivasi dengan menggunakan lampu. Lampu yang digunakan adalah lampu LED dengan lux sekitar 1000 lux. Kemudian kultivasi awal sebanyak 2 liter kultur. Kemudian perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya pada kamar hitung infrared Hubble. Kemudian perhitungan selama 7 hari yang telah dilakukan itu mendapatkan hasil bahwa peningkatan jumlah selnya itu rata-rata meningkat sebesar 2 juta sel per mili dalam 1 harinya. Kemudian kultivasi dengan metode semi outdoor, yang pertama adalah semi outdoor ini dibantu dengan lampu LED. Kemudian secara kuantitatif pertumbuhan kultur sampai hari ke-10 itu mengalami peningkatan. Tetapi pada hari ke-11 sampai hari ke-12 itu mengalami fase stasioner. Nah, di sini ternyata itu semi outdoor itu lebih baik dibandingkan hanya dengan menggunakan lampu LED saja. Dikarenakan intensitas cahaya itu mempunyai pengaruh yang sangat penting, dikarenakan dapat melakukan proses fotosintesis dan juga mempengaruhi secara tidak langsung melalui pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian pada proses semi outdoor juga atau proses pencahayaan secara langsung akan membentuk satu komposisi nutrisi meliputi karbohidrat, protein maupun lipid pada mikroalga tersebut. Nah, selanjutnya kultivasi dengan metode aerasi udara sekitar. Nah, pada jurnal yang telah kami review, ternyata pada jurnal Cheng 2019 itu mendapatkan hasil biomasa tertinggi itu sebesar 1,0,3 gram per liter. Nah, pada jurnal Junji pada tahun 2013 bahwa dengan menggunakan aerasi itu mendapatkan hasil 0,94 gram per liter, lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan aerasi sebesar 0,55 gram per liter. Nah, selanjutnya adalah kultivasi dengan metode aerasi CO2 dengan salinitas. Nah, biomasa yang paling optimum pada jurnal Faris 2015 dengan konsentrasi CO2 sebesar 15% dengan nilai 3,1%. Nah, kemudian ternyata salinitas yang digunakan pada proses aerasi menggunakan CO2 ini itu akan menghambat pertumbuhan mikroalga dikarenakan salinitas ini menyebabkan stres osmotik yang memberikan efek langsung terhadap air dan juga akan mengakibatkan stres ion garam yang menyebabkan oleh kehilangan atau kenaikan ion yang menyebabkan terganggunya kehidupan mikroalga dan juga perubahan pada membran sel dan juga mikroalga pada mikroalga Bibrawon itu. Nah, di sini kultivasi dengan metode aerasi CO2 tanpa salinitas. Ternyata dari beberapa review jurnal yang telah kami lakukan, konsentrasi CO2 itu pada konsentrasi CO2 20% memiliki biomasa paling tinggi sebesar
2,31 gram per liter tanpa penambahan variabel lain pada jurnal Verina 2015. Nah, pada penambahan CO2 juga itu memiliki batas konsentrasi dikarenakan jika CO2 terlalu tinggi itu akan menyebabkan sifat dari CO2 adalah sebagai inhibitor ataupun penghambat sehingga menghambat pertumbuhan mikroalga B. brownie. Dan juga gas CO2 ini yang dimasukkan ke dalam kultivasi itu bertujuan untuk melakukan proses fotosintesis di dalam kultivasi tersebut untuk mikroalga Bethorhynchus brownie sehingga pertumbuhan dan juga kenaikan sel yang ada pada B. brownie itu mengalami peningkatan juga dapat maksimal. Oke, selanjutnya adalah proses produksi dari mikroalga B. brownie. Yang pertama adalah ekstraksi. Sebelum ke tahapan ekstraksi dilakukan pemanasan mikroalga melalui oven untuk dijadikan biomasa. Untuk dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu ekstraksi. Nah, di ekstraksi ini terdapat dua variabel. Yang pertama adalah pengaruh pH terhadap hasil ekstraksi dan juga pengaruh solvent terhadap hasil ekstraksi. Nah, di sini adalah pengaruh pH terhadap hasil ekstraksi. Yang pertama, pH biomasa yang paling optimum pada pH asam, yaitu pada pH 2, dengan Z yang didapatkan sebesar 1,64% dari 40 gram biomasa pada jurnal Indrawan 2016. Nah, di sini kenapa pada pH asam itu lebih baik? Dikarenakan pada kondisi pH yang lebih rendah akan mengakibatkan atau mengaktifkan enzim yang mematahkan ikatan antara polisakarida membentuk dinding, sehingga terjadinya pelonggaran dinding sel dan juga kelakuan dinding sel akan berkurang. Nah, selanjutnya adalah pengaruh pelarut terhadap hasil ekstraksi. Dari beberapa jurnal yang telah kami review, hasil solvent yang paling optimum adalah pada pencampuran heksana dengan metanol pada jurnal Wati 2015 yang mendapatkan hasil paling tinggi sebesar 30,14%, dikarenakan minyak pada mikroalga adalah bersifat nonpolar sehingga harus disandingkan dengan solvent yang bersifat nonpolar juga. Nah, pada keberadaan metanol ini pada solvent sebagai ekstraksi adalah bersifat polar, tapi digunakan sebagai pengikat air. Tetapi heksana yang sebagai pengikat minyak mikroalga karena sama-sama bersifat nonpolar. Kemudian pelarut ini itu dipengaruhi oleh rendahnya viskositas, karena viskositas yang lebih rendah itu akan mempercepat banyaknya hasil yang didapatkan, tetapi jika solventnya terlalu kental akan mengalami perpindahan massa sehingga kapasitas minyak yang didapatkan akan lebih rendah dibandingkan viskositas yang lebih rendah. Oke, selanjutnya yaitu adalah uji kadar free fatty acid, yang mana kadar free fatty acid ini sangat mempengaruhi pada proses tahapan selanjutnya. Nah, jika kadar dari FFA tersebut melebihi 2%, maka proses selanjutnya yaitu adalah esterifikasi. Tetapi, jika kadar FFA tersebut kurang dari 2%, maka dilakukan transesterifikasi. Nah, jenis FFA yang terdapat pada B. brownie itu didominasi oleh asam oleat dan juga asam palmitat. Yang mana asam oleat dan asam palmitat tersebut adalah ciri khas dari biodiesel. Nah, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa rata-rata dari mikroalga B. brownie menghasilkan kadar FFA sebesar 9-10%, dan hal tersebut akan berkurang dengan adanya perilaku esterifikasi yang mana kadar FFA-nya berkurang menjadi 2%. Nah, dalam hal ini esterifikasi itu menggunakan katalis asam dan transesterifikasi itu menggunakan katalis basa. Dalam transesterifikasi kali ini ada hal yang paling berpengaruh, yaitu rasio mol metanol dengan minyak mikroalga terhadap hasil transesterifikasi, yang mana rasio yang paling baik itu didapatkan dari jurnal 1, yaitu 1:10, yang mendapatkan hasil 84% dengan perbandingan 1:10, dan dengan kondisi temperatur 55 derajat Celcius, waktu reaksinya adalah 150 menit. Nah, dalam hal ini etanol berlebih akan membuat reaksi berjalan ke kanan dan membentuk ester. Lalu katalis yang digunakan adalah katalis basa, NaOH ataupun KOH, dan juga basa-basa yang lainnya. Hasilnya yang didapatkan adalah metil ester, gliserol, dan sabun. Untuk pemisahan dari tiga aset tersebut dilakukan dengan corong pisah. Nah, dari sini itu dapat dilihat bahwa
terdapat tabel dari kandungan biodiesel yang telah dilakukan oleh uji GCMS, yang mana hal ini itu dilakukan menggunakan GCMS dan terdapat 3 fix utama yang terdapat pada kromatogram. Nah, dan setiap fix tersebut itu mengidentifikasikan fatty acid methyl ester. Kandungan yang paling banyak ialah methyl oleat dan juga methyl palmitat. Dapat dilihat dari label, yang mana methyl palmitat itu sebesar 28% dan methyl oleat adalah 19,3%. Hal ini membuktikan bahwa C16 dan C18 tersebut itu sudah mendominasi dari minyak biodiesel yang telah ditransesterifikasi. Nah, Botrytis ini juga mengandung lebih dari 12% asam lemak bebas, yang mana didominasi dari C16 tadi dan juga C18, dan 60-80% dari total FFE-nya itu adalah C16, dan 5-15% dari total FFE-nya itu adalah C18. Di sini terdapat reaksi dari transesterifikasi itu sendiri. Yang pertama adalah triglycerida ditambahkan dengan alkohol sehingga menghasilkan ester dan gliserol. Dan juga terdapat penambahan katalis. Nah, dari sini itu dapat dilihat bahwa mol dari alkohol itu lebih banyak dari mol triglycerida, yang mana perbandingan di sini adalah 1/3. Akan tetapi pada saat dicoba itu mol alkohol yang kita butuhkan itu harus lebih banyak daripada mol dalam reaksi tersebut. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah proses purifikasi dengan pencahayaan semi outdoor yang paling optimum dalam mendapatkan biomasa mikroalga Webrowni karena mempunyai pengaruh langsung dalam proses fotosintesis. Lalu yang kedua adalah pada pH keasaman yang mana pH yang didominasi adalah pH 2 dan memiliki hasil ekstraksi yang paling optimum sebesar 1,64%. Lalu yang ketiga adalah pelarut yang paling optimal pada pencampuran N-heksan dengan metanol pada jurnal WATI tahun 2015 yang mendapatkan hasil paling tinggi sebesar 30,4%. Lalu yang terakhir yaitu ada rasio yang paling optimum untuk proses esterifikasi adalah 1/10 dengan kondisi temperatur 55 derajat Celcius dan waktu reaksi sebesar 150 menit. Sekian dari presentasi seminar hasil skripsi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.